Gila, KTP bisa buat bayar loh guys. Kita tuh cita-citanya dulu gitu ya kan. Waktu KTP elektronik apa namanya lah gitulah guys ya, namanya konsepnya gitu kan. Itu konsepnya gitu dulu. Kenapa nggak jadi gitu loh ya? Gila lah gimana sih ini? Apa yang gila? DPR kalian yang gila. Geng, akhir-akhir ini ya. Kena ulti DPR-nya guys. DPR-nya yang gila. Iyalah, gila makan uang rakyat gitu loh guys ya. Padahal kemarin yang heboh demo itu kan driver Gojek sama Grab di Indonesia. Tapi kok justru Malaysia yang bikin undang-undang perlindungan driver Grab dan semacamnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali di sini. Gila guys ya. Ini membuat saya shock dan iri gitu loh. Kok bisa di Malaysia itu sudah puluhan tahun yang lalu ya membuat hal secanggih ini gitu, sedangkan di Indonesia hanya omon-omon aja, nggak terlaksana gitu loh guys ya. Jadi tanpa berlama-lama kita tengok videonya, ini sangat menarik sekali. Tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jom kita play videonya, let's go. Malaysia kat pengenalan. Itu dalam kat pengenalan tu kan? Ada duit. Ada duit? Macam baru ni saja. Ada dalam 400,000. 100. Tak rasa bangga jadi rakyat Malaysia, coba keluar negara. Apa tuh? Kelak sedagi rasa. Apa tu guys ya? 400,000 lah. Dari mana itu? Dari kerajaan lah. Kerajaan beri itu dari ni lah. Wang rakyat bayar cukai. Terus itulah hasilnya. Rakyat dapat berbelanja. Jadi uang itu masuk di sini. Ya. Jadi kad itu nanti kalau pergi ke supermarket tinggal macam pakai debit card bisa bayar. Wah, kapan KTP kita bisa gitu ya guys ya? Di sini tuh janjinya dulu gitu kayaknya ya kalau nggak salah. Ya kan, KTP itu bisa jadi ATM bagi kita gitu. Tapi kok belum ya guys ya? Yang ada dananya dikorupsi. Ada. Kayak ini dia. Sebelum dia bisa bayar pakai KTP ini. Semua rakyat Malaysia dapat. Tanpa terkecuali. Salah juga dapat. Iya. Enak banget jadi orang Malaysia ya. Bensin, subsidinya, terus ada lagi diskon tol. Ini diskon tol, diskon tarif tol. Bagi situ. Canggih banget ya. Berarti di Malaysia nggak perlu ini kartu tol. Di sini harus beli. KTP ini canggih banget. Beda banget sih. Iya, semua ada lampu. Gila lah di Malaysia ini. Apa yang gila? DPR kalian yang gila. Geng, akhir-akhir ini ya. Kena ulti DPR-nya guys. DPR-nya yang gila. Iyalah, gila makan uang rakyat gitu loh guys ya. Yang harusnya sampai kepada rakyat dimakan oleh mereka semua itu. Allah, tikus-tikus berdasi kata Iwan Fals ya kan. Aku ngelihat rakyat Malaysia itu sedang berbelanja banyak banget di troli sampai penuh. Ya gimana nggak banyak belanja? Karena bantuan dari pemerintahnya itu tuh udah cair geng. Dan mereka tuh bisa beli keperluan sembako kayak minyak, telur dan sebagainya. Dan setiap orang itu dapatnya 100 ringgit per bulan atau sekitar 300.000 rupiah. Banyak juga kan ya. Enak banget sih jadinya. Dan paling bagusnya lagi tuh, mereka klaimnya itu menggunakan pakai eKTP mereka atau IC, identity card mereka. Jadi kayak lebih gampang dan tersistematis dengan baik. Dan yang paling aku lihat sih bantuannya tuh sampai ke yang benar-benar membutuhkan gitu ya, orang-orang yang benar-benar perlu bantuan ini gitu loh. Jadi nggak main dapat bantuan gitu aja, karena memang udah terupdate melalui KTP mereka. Wah gila sih ini Malaysia. Jadi enaknya Malaysia tuh ya gini, punya pemimpin atau pemerintah yang benar-benar pro rakyat dan ya nggak dikorupsi lah intinya ya. Enak banget sih di Malaysia yang benar-benar negaranya udah maju dan secanggih ini. Malaysia mantap. One of the best yang aku rasa lah selama duduk kat Malaysia ni, bila you tak ada kenderaan pun. Macam aku kan tak ada motor, tak ada kereta, tapi boleh je pergi mana-mana pun sebab ada train, ada public transport lah.
Sekarang lagi ada van kan, ROD tu. Ada bus juga. So, even you tak ada kereta pun, tak ada motor pun, boleh pergi mana-mana. Sebab guna IC je. Dengan My50 tu memang budget, memang jimat duit. Selepas menjalankan kajian teliti, kerajaan menetapkan MyCard sebagai mekanisme pengesahan kelayakan seseorang menikmati subsidi RON 95. Usaha giat kini dilakukan bagi memastikan mekanisme itu boleh digunakan pakai di semua stesen minyak. Pembelian minyak mobil, minyak kereta atau bensin, ya. RON 95 memang ada subsidinya. Jadi sebelum ini isunya, kalau kalian nonton isu semasa di Malaysia, ada banyak pertikaian tentang minyak ini ya, boleh dibeli dengan warga asing. Jadi sekarang pemerintah Malaysia, government Malaysia merehab kembali. Jadi yang beli harus pakai IC juga. Wow. Yang saya mau sampaikan di sini, saya suka salut dengan cara dia orang menyelesaikan masalah. Netizen Malaysia ini, kalau ada satu hal yang viral, dan hal itu berulang-ulang, mereka terus mengawal hal itu ya. Sampai jadi perbincangan di parlemen dan dipertimbang-timbangkan sampai dapat solusi yang win-win ya. Jadi mereka itu intinya fokus kepada permasalahannya, bukan fokus kepada individunya ya. Mereka ini fokus kepada permasalahannya sampai dapat solusinya. Ya, itu yang saya salut betul sama Malaysia. Oh, keren. Bayangkan, ada sebuah negara yang dipimpin bukan oleh satu raja, tapi 9 raja sekaligus. Nah, selamat datang di Malaysia, negara dengan sistem monarki paling langka di dunia. Malaysia terletak di Asia Tenggara, terbagi menjadi 2 wilayah utama, Semenanjung Malaysia yang berbatasan dengan Thailand dan Singapura, serta Malaysia Timur di Pulau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia dan Brunei. Negara ini memiliki 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Dari 13 negara bagian tersebut, 9 diantaranya dipimpin oleh raja. Ke-9 raja inilah yang menjadi bagian penting dalam sistem kerajaan Malaysia. Yang lebih unik dari 9 raja ini, setiap 5 tahun sekali, mereka akan bergiliran dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong, yaitu Kepala Negara Malaysia. Jadi Malaysia menganut sistem monarki konstitusional elektif, sesuatu yang sangat jarang ada di dunia. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur, sementara pusat pemerintahan ada di Putrajaya. Populasi Malaysia sekitar 33 juta jiwa dengan keberagaman etnis, mayoritas Melayu, lalu Tionghoa, India, serta suku-suku pribumi seperti Dayak dan Kadazan. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu atau yang mereka sebut bahasa Malaysia, sedangkan mata uangnya adalah ringgit Malaysia. Secara ekonomi, Malaysia dikenal sebagai salah satu produsen utama minyak sawit, karet, dan minyak bumi. Selain itu, pariwisatanya juga kuat, dari Menara Kembar Petronas, Pulau Langkawi, hingga keindahan alam Sabah dan Sarawak. Jadi, Malaysia bukan hanya unik karena memiliki 9 raja, tapi juga karena keberagaman budaya serta sistem pemerintahannya yang langka. Guys, padahal kemarin yang heboh demo itu kan driver Gojek sama Grab di Indonesia. Tapi kok justru Malaysia yang bikin undang-undang perlindungan driver Grab dan semacamnya ini? Jadi tanggal 28 Agustus kemarin, Malaysia resmi sahkan undang-undang perlindungan pekerja gig. Jadi supir Grab, kurir, bahkan creator sekarang wajib dikasih kontrak tertulis, gak bisa di-ban sembarangan, wajib dapat jaminan sosial per keso, ini kayak BPJS di Indonesia, bahkan juga bisa ikut IPF atau tabungan pensiun resmi. Definisi Malaysia tuh nggak cuma mikirin hari ini, tapi juga mikirin masa depan mereka. Sekarang pertanyaannya, kenapa negara tetangga yang bergerak duluan? Padahal yang demo besar-besaran itu Indonesia. Kita punya jutaan pekerja gig, tapi apa perlindungannya? Ini yang disebut kabar baik datang, tapi dari negara tetangga. Artinya perubahan positif yang kita harapkan justru terjadi di tempat lain. Menurut kamu nih, kenapa bisa gini dan harusnya siapa yang gerak duluan di Indonesia? Tulis di komentar biar diskusinya nggak cuma di jalanan, tapi juga di algoritma. Bagi penerima sumbangan asas rama, bantuan akan dikreditkan ke dalam MyCard anda setiap bulan. Jadi, anda cuma pilih je barang keperluan asas yang nak dibeli dan bayar guna MyCard saja di kaunter. Gila. Jangan risau. Gila, KTP bisa buat bayar loh guys. Kita tuh cita-citanya dulu gitu ya kan. Waktu KTP elektronik apa namanya lah gitulah guys ya, namanya konsepnya gitu kan. Itu konsepnya gitu dulu. Kenapa nggak jadi gitu loh ya?
Aduh, dananya dikorupsi malahan. Yang ada istilahnya banyak yang nggak nerima KTP. Aduh, banyak juga istilahnya salah cetak dan lain sebagainya lah itu. Aduh, susah. Kat Malaysia ni dah ada 1,200 buah kedai runcit berdaftar bawah program ini. Ini termasuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Keren sih guys. Bagi pengguna pengangkutan awam pula, anda boleh jimat banyak dengan daftarkan MyCard anda untuk pas bulanan My50. Bayar je RM50 sebulan, anda boleh pergi mana-mana tempat guna servis di bawah Rapid KL. Tag je MyCard anda, senang kan? Anda juga boleh tag MyCard ketika naik bus.my di bawah program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti serendah RM50 untuk 30 hari. Senang kan? Anda boleh ke mana-mana dengan hanya gunakan sekeping kad ini. Apa? Demam? Sesama? Sakit kepala? Atau ada luka-luka? Maklumat asas kesihatan anda juga terdapat di dalam MyCard. Dapatkan rawatan segera di klinik perubatan swasta dan berdaftar bawah skim perubatan madani istimewa untuk penerima sumbangan tunai rahmah. MyCard jangan lupa bawa tau. Oops, belum habis. Jangan tak tahu anda juga boleh linkkan MyCard anda dengan apps Touch and Go. Proses pembayaran terus jadi cepat dan senang. Anda boleh gunanya untuk pengangkutan awam seperti transit aliran ringan Rapid KL, bayar parking dan pembayaran tol di lebuh raya. Proses pembayaran terus jadi cepat, senang dan selamat. Wow. Selain yang highly senaraikan tadi, nelayan yang layak juga tak ketinggalan untuk menikmati subsidi bahan api dengan adanya MyCard. Penggunaan MyCard ini juga akan memudahkan penyaluran subsidi bersasar kepada rakyat menuju masa depan yang lebih efisien dan tanpa sepadat. Wow, gila. Sekarang anda dah tahu kan macam-macam kegunaan MyCard. Kad kecil tapi manfaatnya cukup besar. Selagi ada sekeping kad ini, anda akan mendapat banyak keistimewaan dan paling penting, tidak tercicir menerima bantuan dari kerajaan. Stop right there. Mana IC? Sini. Hey, why is the card blue? Wait, what? Okay, first of all, our ICs come in 4 different colors. But the different colors represent different residency statuses. The red card means you've committed a foul. Joking. This red card means you're a permanent resident. You were not born here, but you were granted the right to live in Malaysia indefinitely. As opposed to the green card, which means that you're a temporary resident. And you'll have to renew it every 5 years. The silver card means you served in the military. And from the rest of us blue card holders, thank you for your service. And finally, we have the pink card, which is non-mandatory and only reserved for children under the age of 12. And here's a fun fact. Malaysia is the first country in the world to use an identity card with a built-in microchip. It also serves as a valid driver's license, even though we still need to use our actual driver's license. Gila guys. Wow. Shock gila lah kita. Yang istilahnya, ya kita dulu pengen gitu dikatakan sama presidennya itu, sama menteri-menterinya kalau card itu ataupun KTP kita bisa untuk itu gitu. Jadi lebih mudah untuk mendata rakyat-rakyat miskin, bantuannya sampai kepada rakyat dan lain sebagainya guys ya. Ternyata nggak sampai di situ gitu loh ya. Sampai sekarang pun nggak jadi-jadi. Itu kalau di Indonesia, tapi di Malaysia gila, canggih gila guys ya. Dengan adanya IC dari Malaysia ini dapat membezakan juga warga di sini ya kan, warga istilahnya ada warna-warna lah seperti itu yang tadi kita lihat gitu kan. Ada yang istilahnya hanya 5 tahun, ada yang istilahnya 12 tahun ke bawah itu warnanya apa, yang hijau tuh apa, yang biru tuh apa, yang merah tuh apa, yang pink tuh apa gitu kan. Ada bedanya gitu. Tapi semua di situ istilahnya bisa digunakan untuk kesehatan. Data-data kesehatan di situ semua. Sekarang kalau di Indonesia data kesehatan yang ada ya punya rumah sakit gitu. Nggak bisa kalau kita akses KTP ada data kesehatan kita di situ ya. Kecuali istilahnya BPJS. Nah itu beda lagi gitu loh guys ya. Nah gitu guys. Gila memang ya. Bantuan kerajaan langsung masuk ke KTP-nya, ke IC-nya guys. Langsung cair tuh. Faktanya Malaysia negara pertama dunia sejak puluhan tahun yang lalu yang punya IC canggih dengan chip. Tepatnya jika ada negara lain secanggih itu maka artinya negara itu tiru dan belajar dari Malaysia. Kabarnya dana EKTP Indonesia dikorupsi. Iya emang.
bukan kabar lagi, itu sudah terungkap gitu. Tambah lagi semua pembelian minyak masak guna MyCat juga, kalau tidak warga asing yang banyak ambil dulu. Nah, jadi kemarin dulu itu ada kejadian minyak masak itu, minyak goreng itu ada subsidi kan daripada kerajaan, tapi malah banyak orang-orang luar yang istilahnya menggunakan subsidi itu. Jadi pemerintah Malaysia menanggulangi itu dengan apa? Belanjanya pakai MyCat. Gila gak? Keren lah. Tepat sasaran gitu loh guys ya, bukan orang kaya yang beli, bukan orang-orang ini yang beli, tapi khusus untuk rakyatnya. Itulah contoh pemimpin yang pro rakyat nih ya kan. Jadi menteri-menteri ataupun pejabat-pejabat Indonesia ini perlulah belajar kepada Malaysia supaya lebih sejahtera lagi rakyatnya guys ya. Nah itu guys ya, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai selesai guys ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like serta share video saya guys, supaya lebih banyak lagi. Jangan lupa komen juga ya guys ya, biar algoritmanya tuh bagus gitu loh guys ya. Like sebanyak-banyaknya supaya direkomendasikan gitu loh video-video kita ini ya guys ya. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.